Kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh kemurahan-Mu siang hari ini Tuhan. Kami boleh berkesempatan untuk jadi. Jadi kami penyertaan dari awal sampai selesai tidak ada kendala dari apapun cara yang kami gunakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, cara royal bahasa. Jadi kita tetap harus belajar dari Tuhan dalam yang dari Tuhan, cinta juga. Eh, kita akan belajar satu bagian yang saya beri judul etika dalam pelayanan. Sebelumnya dari situasi kemarin apa yang Sinta pelajari atau yang bisa Sinta ceritakan yang kemarin sempat kita melayani bersama. Iya, Pak. Bisa diulangi, Pak. Putus-putus tadi. Oh, putus-putus. Ya, dari Iya. situasi kemarin apa yang Sinta bisa pelajari atau bisa Sinta dapatkan dari pelayanan yang kita kerjakan bersama kemarin. Oh, itu, Pak. Apa namanya? Ternyata bisa dilayani. Kenapa? Banyak Suara orang yang bisa dilayani, Pak. ya, satu banyak orang bisa dilayani. Ya, gitu. Ada lagi apa kesan-kesan. Hmm, itu aja sih, Pak. So, itu aja. Ya, kalau yang lalu kita ke Medaeng itu kan karena atas nama gereja. Sementara itu untuk atas nama untuk pelayanan ke Medaeng masih tertunda, belum lagi ada kesempatan. Kemarin memang itu atas nama saya sendiri yang diundang, tapi saya akan tetap terus melibatkan Sinta dan siapa yang bisa. Dan memang ada banyak orang yang bisa dilayani. Di dalam dunia ini ada saja orang-orang yang bisa dilayani. Dan itu yang memang jadi sasaran pelayanan kita. Artinya yang Tuhan Yesus mau untuk kita kerjakan. Mau ke penjara ada, orang-orang pemulung ada, orang-orang yang sakit juga bisa. Ada orang-orang yang tertentu melayani mendoakan di rumah sakit. Untuk melayani orang-orang yang sedang sakit. Biasanya menawarkan, mau didoakan. Kalau orang sudah sakit itu ya, nggak peduli agama apapun, sekalipun bukan Kristen, yang mendoakan Kristen. Namanya orang sakit kan kepepet, dia tidak apa-apa. Biasanya begitu, cuma tergantung apakah kita berani atau tidak. Atau mungkin melayani anak-anak yang dalam kebutuhan khusus atau untuk hal yang lain. Bisa, selama itu sesuai dengan panggilan Tuhan itu kita bisa layani. Demikian juga ketika melayani orang-orang seperti kemarin, namun juga bisa menyesuaikan diri. Apa yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa saya kerjakan. Kalau menyampaikan sesuatu tentu berbeda dengan yang di gereja. Tapi kalau jujur, Sinta, kalau saya menjadi kesan bagi saya, eh, ketika saya menyampaikan firman Tuhan sebagai seorang yang melayani bertugas menyampaikan firman Tuhan, eh, kesan saya adalah mereka itu benar-benar mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan firman. Kalau Sinta lihat dari depan, itu tidak ada yang main HP. Ada yang mendengar, tapi juga ada beberapa orang itu yang membuat catatan. Lihat nggak Sinta kemarin? Ada orang buat catatan. Iya, lihat, Pak. Nah itu berarti kan mereka itu menaruh fokus benar-benar. Apakah mereka tidak punya HP? Saya yakin orang seberapapun pasti punya HP. Tapi tahu ini ada kesempatan. Coba kalau datang ke gereja-gereja yang sudah mapan, jemaatnya sudah tetap, atau mungkin gereja yang besar. Ketika firman Tuhan disampaikan, itu adalah kesempatan untuk buka HP, buka media sosial, sebagainya. Kalau memuji Tuhan kan nggak mungkin pegang HP. Ketika
Ya, penyampaian firman itu adalah kesempatan untuk kita buka hati. Itu yang eh, sangat disayangkan. Jadi ya, ya. Ya. Karena itu kan saya pernah bilang waktu yang lalu, orang-orang tahun 80 90-an belum punya HP. Siapkan catatan. Ya, itu jadi pesan saya kemarin. Jadi ini juga. Dan nanti waktu kesempatan-kesempatan berikutnya, saya akan tetap libatkan Sinta selama waktunya bisa, selama Sinta juga tidak berbenturan dengan. Nah, kita akan belajar, bertemu dengan orang-orang. Hari ini saya mau sampaikan eh, pembelajaran sharing dengan judul etika dalam pelayanan. Etika itu kan tata cara atau sikap yang baik harus kita kerjakan. Nah, Sinta dalam masa-masa ke depan tentunya akan juga menemui tantangan dalam pelayanan. Baik sekarang ketika melayani di sekolah minggu, ketika melayani sekolah minggu, Cinta akan menyampaikan firman Tuhan. Iya, apa enggak? Iya, Pak. Iya. Sekarang menyampaikan firman Tuhan ke anak-anak. Satu kali mungkin juga Tuhan izinkan ke yang lebih meningkat. Yang remaja kan juga pernah. Dan satu kali untuk orang-orang dewasa. Saya bekali, saya seringkan dengan pembelajaran firman Tuhan siang ini. Termasuk untuk menyampaikan firman Tuhan di anak-anak, ada hal yang perlu kita. Yang pertama pengantarnya adalah ada banyak macam pelayanan yang bisa kita temui. Namun kita akan belajar mengenai pelayanan yang berlangsung dengan banyak orang. Dan misalnya pelayanan di sekolah minggu, persekutuan, remaja, atau ibadah. Pelayanan berupa penyampaian firman Tuhan, ujian, penginjilan, atau memberikan Tuhan, dan sebagainya. Namun demikian, banyak yang tidak memahami bahwa dalam sebuah pelayanan yang kita kerjakan, ada etikanya, ada sikap yang baik yang harus kita siapkan. Tidak sekedar pokoknya melayani. Kadang-kadang orang Kristen itu berkata bahwa Tuhan kan lihat hati. Yang penting ini saya kerjakan bagian saya. Tapi asal-asalan ya, tidak ada gunanya. Pertama, dasar firman Tuhannya Sinta baca dari Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, ini tentang Tuhan Yesus. Ketika pagi-pagi sebelum Tuhan Yesus memulai aktivitas, yaitu pelayanan dan sebagainya. Dan tentunya khususnya untuk pelayanan. Dia pagi-pagi benar, hari masih gelap, bangun dan dia berdoa di tempat yang sunyi. Dia berdoa menyerahkan pada Allah Bapa apa yang harus dia kerjakan sepanjang hari itu. Poin pertama adalah doakan dengan serius setiap pelayanan yang kita kerjakan. Sebelum mulai pelayanan, dan itu mendoakan. Kalau dibaca di ayat berikutnya, setelah itu ayat 37, 38, dia mulai menyembuhkan orang, mulai melakukan mukjizat. Tapi itu diawali dengan berdoa pagi-pagi. Nah, saya sering bertanya ketika saya kesempatan sharing firman Tuhan. Di Kristen, apakah ada jam doanya? Banyak yang berkata tidak. Karena apa? Orang membandingkan dengan eh, orang dari agama lain. Oh, agama lain ada 5 waktu, pagi, siang, sampai malam. Kristen kan nggak ada. Tapi firman Tuhan berkata, pagi, pagi, nah, waktu hari masih gelap. Ini adalah jam doa kita. Kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jadi di Alkitab tidak ada memang jam 6 pagi berdoa. Itu kan tata tertib sekolah. Jadi, eh, firman Tuhan itu apa yang Tuhan Yesus kerjakan, kita ikut adalah. Jadi ketika Tuhan Yesus pagi-pagi benar, bangun pergi keluar bagi Tuhan Yesus benar adalah patokan kita jam doa kita itu sebaiknya pagi-pagi. Nah, hari masih gelap ya, paling lambat ya jam 5. Bangun pergi. Mungkin cinta sampai sekarang masih belum, tapi usahakan pagi-pagi benar waktu bangun dan pergi. Karena apa? Ketika pagi-pagi kita masih fresh, pikiran kita belum disibukkan yang lain. Demikian juga untuk pelayanan. Kita serahkan pada Tuhan, kita berdoa untuk apa? Jiwa-jiwa yang hadir supaya respon yang baik terhadap kita pun diberikan kemampuan yang baik dalam menyampaikan firman Tuhan. Berdoa juga untuk cuaca, tidak ada hambatan apapun sampai dari persiapan pelaksanaan sampai selesai. Kalau
saya dapat jadwal, saya akan mendoakan lebih dulu dengan setiap kali ada kesempatan. Pakai itu doa pas malam, pas pagi, atau siang, saya berdoa supaya jiwa-jiwa yang datang mendengarkan. Bahkan seringkali saya tambahkan supaya tidak ribut sibuk sana sini. Mungkin juga cinta untuk anak-anak yang ketika dilayani doakan bukan pada waktu berangkat semestinya, tapi ketika sebelum tahu hari Minggu akan pelayanan sekolah minggu doakan Tuhan untuk anak-anak bisa mendengarkan firman Tuhan, tidak sibuk ke sana sini, tidak rewel, tidak nangisan, respon dengan baik. Kalau selama ini belum pernah seperti itu, doakan. Soalnya saya pernah juga bukan pelayanan di orang dewasa, tapi di anak-anak ibadah anak. Saya berdoa lebih dulu supaya tidak banyak yang rewel. Karena kalau pembicaraan yang lain seringkali rewel, bingung sana sini. Jika saya berdoa, tidak ada itu yang ketika saya mendengar firman Tuhan tidak ada yang sibuk sama saya. Ya mungkin ada yang ke kamar mandi, tapi enggak rame, enggak. Mereka bisa mendengarkan respon dengan doakan segala sesuatunya, cuaca, kemampuan yang baik. Kita kan juga ketika menyampaikan firman Tuhan, supaya punya kemampuan yang baik, menyampaikan dengan lancar kata-kata. Doakan dengan serius. Kalau perlu doa puasa, supaya hasil pelayanan kita maksimal. Jadi bukan cuma untuk pelayanan orang dewasa, anak-anak juga kita bawa Tuhan, supaya anak-anak boleh mengerti firman Tuhan yang saya sampaikan. Jiwa dimenangkan, hati yang bukan tidak mungkin loh. Sinta menyampaikan firman Tuhan di anak-anak, ada yang menangis, ada yang diubahkan. Karena itu setiap kesempatan melayani adalah ya, setiap jiwa itu adalah eh, anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Ketika kita melayani Tuhan, sebenarnya kita sedang mewakili otoritas Tuhan, bukan mengembangkan bakat berbicara, bakat khotbah. Tapi kita membawa firman Tuhan untuk diterima bagi jemaat. Jadi ketika melayani di sekolah minggu bukan sekedar bahwa, oh ini memang minat saya, tapi sebenarnya Sinta sedang membawa otoritas itu. Saya beri waktu ini doakan minimal 1 minggu sebelum jadwal pelayanan tersebut, atau sesaat setelah menerima jadwal. Misalkan tahu jadwalnya ternyata 2 minggu sebelumnya atau 1 bulan sebelum, doakan supaya hari-hari itu Sinta berdoa supaya di hari yang ketika jadwalnya Sinta bisa melayani. Saya ketika menerima jadwal pelayanan di Medaeng, saya doakan dari sebulan sebelumnya atau 2 minggu sebelum. Ya memang akhirnya dapat situasi-situasi yang tidak mudah. Ada saja sakit dan sebagainya. Termasuk yang kemarin ada saja juga situasi-situasi yang saya alami. Hadapi orang teman yang pinjam uang itu tapi bulutnya karena dia saya tidak satu komunitas lagi. Bagaimana menanya itu membuat hati saya nggak tenang. Tapi doakan ini masa 1 minggu sebelum jadwal pelayanan supaya kita ada persiapan di hati. Saya tuliskan pelayanan yang didoakan lebih dulu akan membawa dampak yang luar biasa daripada pelayanan spontan. Spontan itu apa ya? Langsung datang, langsung merasa bisa ya karena ini bakat saya, karena ini kemampuan saya. Seringkali orang yang memimpin pujian itu merasa punya bakat menyanyi, tidak perlu mempersiapkan diri, langsung saja. Nah, itu salah. Sekalipun pemimpin pujian, tetap harus berdoa supaya pujian yang dia naikkan membawa berkat jemaat itu. Kadang ada pemimpin pujian ketika menyanyinya ternyata pas dengan yang kita alami. Terus kita tersentuh, terus kita menangis tanpa sadar. Itu kalau dia mempersiapkan. Nah ini pertanyaan pertama. Pernah apa enggak yuk Sinta mendoakan pelayanan yang kamu kerjakan? Belum. Pernah, Pak. Nah, apa lama sebelumnya? Ya, Pak. Berapa lama sebelumnya? Aturannya di hari itu. Kemarinnya sih, Pak. Oh, oh. Nah, mulai sekarang. Kira-kira ada jadwal di sekolah minggu lagi kak? Minggu depan atau 2 minggu? 2 minggu lagi biasanya. Sudah ada atau belum?
Nanti saya tanyain dulu, Pak. Oh, misalkan ada sidang menurut jadwal. Mulai sekarang dengan pembelajaran firman Tuhan, doakan paling enggak ketika sudah ada jadwal itu, sudah jelas jadwalnya, dan 2 minggu ke depan, setiap hari doa. Maka sambil baca firman Tuhan, doakan. Ya, dicicil mungkin untuk jemaat yang hadir, untuk anak-anak hadir semua. Doakan terus hari berikutnya supaya Sinta bisa menyampaikan firman. Terus nanti seberapa diulang lagi, ganti lagi. Jadi di hari-hari yang jauh, Sinta sudah mempersiapkan. Anak-anak yang didoakan itu, kalau perlu disebut, mungkin nggak banyak cuma mereka bisa mendengar firman Tuhan. Bahkan, dan percayalah doa itu adalah apa ya? Seperti serangan yang tidak diketahui secara fisik. Ketika Sinta mendoakan itu seperti menyerang benteng-benteng yang selama ini menghambat anak-anak. Dan Sinta akan menemukan sesuatu yang berbeda dari pengajar sekolah minggu. Dan sekarang belajar doakan jauh-jauh hari sebelum pelayanan dimulai. Terus sudah tahu jadwalnya doa. Saya pun kadang-kadang ketika di jadwal di Kelampis, saya berdoa lebih dulu. Dan ketika sudah dijadwal, saya pelayanan tanggal ini saya bisa. Oke, itu hal yang pertama. Ini apa? Kita perlu mendoakan dengan serius setiap pelayanan yang kita kerjakan. Ini adalah etika pelayanan. Doakan dengan kemudian pembelajaran yang kedua, baca ini 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu apa ya? Firman Tuhan. Manfaatnya untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dan apa artinya? Nah, ini judulnya kata tulis. Yang kedua itu persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Artinya kita mempersiapkan dengan serius. Kalau yang tadi kita mempersiapkan dengan doa, yang ini kita mempersiapkan dengan serius apa yang akan kita sampaikan. Jangan sembarangan dan jangan main-main. Artinya apa? Kalau bisa kita pelajari, cinta pelajari firman yang disampaikan. Ini nggak hanya untuk anak-anak, tapi ketika satu kali Sinta dapat kesempatan melayani firman Tuhan di orang dewasa, karena kesempatan pasti ada. Hanya mungkin kesempatannya di orang dewasa yang jumlah sedikit, nanti harus berkembang lagi. Pelajari segala sesuatunya dulu. Apa makna di balik cerita firman Tuhan yang kita sampaikan? Atau mungkin ada bahasa aslinya, latar belakang peristiwanya. Misalkan saja Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Oh, berarti dulu ini Daud sedang mengembalakan domba. Itu bisa kita sampaikan. Itu adalah gembala domba. Dan gembala domba biasanya dia berjalan duluan. Domba di belakang. Beda dengan gembala bebek. Bebek duluan. Gembalanya di. Nah, dengan itu kita sampaikan latar belakangnya. Terus kita temukan maknanya. Kita seperti domba. Jalan di gembala itu yang menuntun kita. Dipelajari dulu kan. Termasuk cerita sekolah minggu. Biasanya Sinta pelajari apa tidak atau dari mana bahan-bahan Dari internet, Pak. apa-apa. Dengan internet itu pelajari dengan baik, liku-likunya apa cerita. Saya juga kadang-kadang diambil dari internet, tapi saya ambil yang bisa dipahami. Ketika saya masih usia sekolah minggu, ya belum ada internet juga. Guru sekolah minggu saya mengajarkannya ya hanya dari buku panduan, dan itu membuat boring yang dengar. Paling tentang Daud, paling tentang Musa, dan sudah ditebak hasilnya apa, ujungnya bagaimana. Karena ya tidak banyak yang bisa dikembangkan. Ketika sudah pelajari, tulis dengan baik. Apa yang bisa pelajari? Tulis, oh ini poinnya. Sampaikan, lalu sampaikan secara sederhana. Supaya jemaat Tuhan atau sasaran kita bisa memahami dengan mudah, namun mendapatkan pesan Tuhan.
Misalkan Daud melawan Goliat, kita pelajari apa senjatanya Daud, mengapa kok batunya 5, mengapa kok Daud bisa menang. Batunya 5 itu ada maknanya. Tahu ya batu yang dipakai Daud melawan Goliat jumlahnya 5. Mengapa kok jumlahnya batunya ada 5? Tahu apa enggak? Nggak tahu. Karena raksasanya itu sebenarnya 5. Ada 5 selain Goliat, ada lagi 4. Jadi kalau satu kena, dan Daud tidak spekulasi, satu kena Goliat, 4 yang maju, ada 4 tadi. Ada bagian firman Tuhan yang lain itu bisa dibaca ada. Raksasanya itu ada 4 lagi yang selain. Artinya apa? Bisa kita pelajari. Oh, ternyata dalam hidup ini kita harus belajar berjalan yakin dengan nggak sembarangan. Saya berdoa tentang satu hal, saya yakin Tuhan akan sama seperti Daud, batunya 5. Dia nggak spekulasi. Ini satu meleset, masih ada 4. Enggak. Tapi karena memang raksasanya ada. Tuhan yang sederhana. Boleh ditambahkan dengan kesaksian hidup supaya menguatkan kebenaran firman Tuhan. Untuk anak-anak ya untuk hal sederhana. Misalkan, kenapa kita berdoa dulu sebelum makan supaya terhindar dari ya kadang-kadang ada staples kalau tidak ngasih bungkus kan mudah. Saya pun ketika saya firman Tuhan saya seringkali cari kesaksian apa yang mendukung dan yang mudah. Sama seperti kemarin saya sampaikan tentang COVID. Waktu 4 hari saya tidak lagi pakai infus. Nah, seperti itu yang sering saya sampaikan. Tambahkan kesaksian hidup supaya kata-kata penguatan pelayanan yang dipersiapkan akan jauh menjadi berkat daripada pelayanan yang asal-asalan dan mendadak tapi tidak terarah. Kadang ada orang itu ketika ditunjuk mendadak spontan asal-asalan atau merasa bisa gampang, pokoknya saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Kadang ada orang bisa menyampaikan firman Tuhan karena merasa punya jam terbang, sering khotbah sekian waktu. Saya kan juga semakin ke sini saya punya jam terbang banyak, tapi saya tidak boleh meremehkan, saya tetap mempersiapkan. Jadi ketika saya diberi undangan dan diberi tema tentang teladan Yesus yang membawa dampak, saya memikirkan apa yang bisa. Oh teladan, teladan itu ayatnya ini. 1 Timotius 4 ayat 12. Kata teladan saya pernah tahu itu bahasa aslinya tupos. Tupos itu digambarkan toples. Jadi akhirnya saya siapkan. Maka sekarang kan zamannya internet kita bisa cari gambar sendiri. Jadi nggak perlu saya buat toples langsung. Dari gambar yang dicetak, kita bisa tunjuk. Bagaimana cara Sinta mempersiapkan diri dan pelayanan? Nah, selama ini Cari cari ceritanya terus dipelajari, Mbak. sempat bikin catatan apa tidak selama ini? Iya, biasanya saya ya rangkum biar lebih itu, Mbak. Karena ketika merangkum menulis, seperti ketika sekolah, mau tidak mau otak kita yang terus bekerja, tidak ada yang terlupakan. Kalau cuma diingat-ingat ya lupa. Lagi kalau sekarang ada zamannya PowerPoint, lebih mudah. Kalau pakai laptop, atau pakai apapun, pokoknya jangan sampai kita tidak mencatat, bisa lupa segala sesuatu. Siapkan diri dengan baik, pelajari segala sesuatunya, sehingga pelayanan kita jauh menjadi maksimal. Pernah tidak Sinta itu mendengar orang yang berkata begini, "Eh, saya ini hari ini menyampaikan firman Tuhan, itu mendadak dapat inspirasinya." Misalnya kayak gitu. Tiba-tiba dapat pewahyuannya mendadak, tiba-tiba Roh Kudus berkata, ini yang harus saya sampaikan. Berbeda dari yang saya siapkan. Pernah tidak mendengar? Pernah mendengar seperti itu. Ini berbeda dari yang saya siapkan. Ya, pernah. Atau enggak? Mungkin khotbah di siapa, di mana. Enggak, Pak.
karena seringkali di gereja-gereja karismatik ya, ya kayak GBI dan sebagainya. Saya pun awal-awal juga seperti itu, sudah persiapan. Tapi ketika dalam pelayanannya berikutnya, saya mulai berpikir, oh nyampaikan ini aja, ini aja. Akhirnya saya menyampaikan, ini berbeda dari yang saya sampaikan. Banyak pendeta-pendeta juga begitu. Ini berbeda dari yang saya siapkan. Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi lebih baik kalau kita mempersiapkan diri sebaik mungkin dari apa yang kita siapkan, itu yang kita sampaikan. Jadi tidak menyimpang jauh dan berangkatnya itu tepat, selesainya pun juga terang. Dan usahakan ketika menyampaikan firman Tuhan, jangan ada kata-kata, saya ini tidak pandai bicara, saya ini bukan siapa-siapa. Itu nanti orang akan menurunkan nilai kita atau istilahnya itu mendowngrade. Ketika kita tampil di depan, kita ini adalah dianggap bisa melakukan lebih dari mereka-mereka. Jadi jangan sampai ngomong, saya ini nggak bisa apa-apa, saya ini bukan siapa-siapa, nggak pinter ngomong. Kadang-kadang orang yang ngomong nggak pinter ngomong, biasanya ngomongnya malah lebih. Pernah tahu nggak orang yang dekat saya ini nggak pinter ngomong, tapi dia di depan. Kenapa? Tapi ngomongnya lebih panjang apa lebih pendek? Panjang, Pak. Panjang, soalnya dia juga nggak ngerti gimana itu. Jadi, kalau saya ngomong, saya nggak bisa ngomong. Anggap aja dulu pengalaman pertama. Nanti satu kali tahu, oh saya harus sepertinya seperti itu. Nah, ketika orang ngomong, saya nggak pintar ngomong, ternyata malah ngomongnya. Ya. Pembelajaran ketiga, Matius 12 ayat 35 sampai 36. Bacakan lagi. Matius 12 ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Iya, apa yang ketiganya, hindari kata-kata yang membawa pada imajinasi buruk. Kadang-kadang ada orang itu menyampaikan sesuatu, itu ternyata membawa kita yang mendengar menjadi punya imajinasi yang buruk. Apa misalkan kata-kata atau kalimat yang eh, sifatnya kotor, meso, atau kalimat yang buruk, atau cabul, sekalipun kedengarannya lucu. Kadang-kadang ada pendeta-pendeta tertentu yang untuk memancing tertawa orang, dia mengeluarkan kata-kata yang membawa image imajinasi yang kotor, buruk, atau cabul. Misalkan di tengah khotbah harus ngomong, wah koplak ini. Kelihatannya lucu, orang tertawa. Wah, terus apa lagi? Koplak atau pokoknya kata-kata sejenis itu. Buat orang itu jadi punya bayangan yang jelek dari yang dia sampaikan. Kalau misalkan yang perkataan yang cabul, yang mengarah ke mesum, mungkin lucu, disampaikan dengan lucu, dan orang jadi ketawa. Itu hindari. Jangan gunakan mimbar sebagai ajang untuk menyerang orang lain, termasuk hamba Tuhan atau orang lain yang tidak kita sukai. Kadang-kadang ada juga orang ketika menyampaikan firman Tuhan, ya gunakan untuk menyerang kesempatan supaya orang ini bertobat, masuk begitu. Sampaikan, jangan seperti ini. Ya, sampaikan firman Tuhan dengan bahkan juga hindari penyebutan bentuk fisik sifat seseorang yang kita baca. Nyebut gendut, nyebut kurus, atau apa. Kalaupun ada kesaksian yang menyinggung orang lain, usahakan sumber kesaksian yang tidak dikenal oleh jemaat itu. Jadi jangan membuat kesaksian yang orangnya ada di situ, dengan kasihan. Yang orang yang tahu jadi tersinggung. Atau kalau orangnya nggak ada di situ, tapi orang di sekitar situ, nanti akan, oh ini tentang orang ini, dan disampaikan jadi kasihan. Seperti misalkan saya kemarin cerita, satu kali ada murid saya yang pinjam uang untuk bayar kos, pinjam 500, tapi saya berikan 400. Kan mereka nggak tahu siapa murid yang saya maksud. Dan bukan dari kalangan juga yang tidak ada di situ. Perkataan kita bisa mempengaruhi pola pikir orang lain dalam durasi yang lama. Jadi
hati-hati dengan kata-kata. Misalkan ada anak yang perutnya gendut, terus kita ngomong, gembrot, terus tertawa, tapi orang orang lain akan berpikir, oh dia tuh gembrot. Anaknya sendiri kok merasa bahwa ya, gembrot. Jadinya lucu tapi membuat berpikiran jelek. Pernahkah kamu menemukan orang yang berkhotbah tapi dengan kata-kata yang kotor, membawa pada imajinasi yang pernah nggak Sinta mengalami Pernah, Pak. apa kira-kira yang diucapkan itu apa? Kata-kata yang mengandung apa? Misu lah atau apa? Ya, guyonan, Pak. Misalnya bilang, ini teman saya gendut, kayak gitu ya. Itu harus dihindari supaya apa? Jangan sampai mempermalukan. Cinta bisa menemukan bahan bercanda yang lain yang tidak membuat orang jadi tersinggung. Kalau membuat peragaan ya tidak apa-apa, tapi jangan mencela fisik. Misalkan tentang Simpson, ada anak yang berbadan besar, tidak apa-apa. Jadi tidak ditambahi kata. Goliat dengan Daud, satunya memang anaknya gendut, satunya kurus, kecil. Tapi tetap dengan fokus pada firman Tuhan ya, dan pada fisik. Saya itu pernah mendengar orang khotbah, dia sampai, maksudnya adalah ilustrasi, contoh. Dia kan seorang eh, satu kali jalan-jalan di Tunjungan Plaza, dari ceritanya dia. Terus di situ mendengar orang lain ngomong dengan miso. Nah, misonya itu diucapkan di ibadahnya, di khotbahnya. Itu sebenarnya tidak pantas, tidak boleh, tidak layak, tidak boleh diucapkan. Seringkali ada hamba-hamba Tuhan itu yang berkata bahwa saya ini berkata apa adanya. Kalau saya keras ya tidak apa-apa, orang tersinggung biarkan. Menurut Sinta baik apa tidak? Kadang-kadang ada orang berkata, saya kalau menyampaikan apa adanya, ya. Kalau saya orang tersinggung dengan yang saya sampaikan, tidak apa-apa. Memang saya sampaikan firman Tuhan itu keras. Cinta bagaimana? Pernyataan seperti itu. Nggak baik, Pak. Nah, sekeras-keras apapun, kita jaga diri kita jangan sampai jadi hakim bagi orang lain. Saya terlalu sering menemui hamba-hamba Tuhan yang ngomongnya seperti itu. Merasa bahwa dia tidak apa-apa karena dia ngomong keras ini kan firman Tuhan. Ini juga baik, tetap kita harus jaga diri, jaga yang kita ucapkan. Sehingga orang bangga nuding dengan keras, ini salah, itu salah. Padahal dirinya sendiri juga masih bisa jatuh. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan. Terakhir, ini enggak sempat saya sampaikan ayatnya, usahakan bisa menyesuaikan diri dengan perlakuan tuan rumah. Apa? Jangan bertindak berlebihan, tapi juga jangan minder ketika diundang dalam satu hal. Jadi ketika datang, tempatkan diri dengan harus duduk ya kita. Jangan merasa bahwa saya ini yang diundang saya harus lebih istimewa. Gitu. Siap. Eh, apa yang harus kita lakukan kita sesuaikan. Terimalah yang diberikan, jangan menolak supaya menghormati perlakuan tuan rumah. Diminta makan ya makan seadanya. Merasa sudah makan ya sedikit saja. Dikasih sesuatu ya kita terima dulu. Jangan gitu. Satu kali diundang dalam pelayanan, diminta foto ya kita foto, diminta bawa makanan, kita apapun. Jangan berlebihan tapi juga jangan minder. Misalkan datang diminta harus duduk depan ya kita duduk depan. Tapi setelah lama belum diminta duduk di mana-mana kita menyesuaikan diri. Usah duduk di sini saja. Bahkan ini saya share. Mungkin satu kali Sinta menemukan situasi satu kali ya, mendapatkan persembahan kasih. Persembahan kasih itu biasanya uang. Tapi Sinta belum terlalu memerlukannya. Saya sudah kerja. Saya melayani nggak lihat uang. Tapi dikasih amplopan. Terima dulu lalu serahkan ke sebagai bentuk persembahan pada gereja atau yang mau. Ini saya terima Bu ya, tapi ini saya berikan lagi sebagai persembahan. Jangan, oh saya tidak mau, tidak bisa. Nah, terima saja. Kalau memang cinta memerlukan, boleh dibawa. Atau kalau oh, saya bisa cari uang dari pekerja. Kasihkan lagi, saya terima, tapi saya jadi kan sudah diterima dulu. Lalu terakhir, untuk pamitlah jika segala sesuatu dianggap selesai dan tidak lagi ada acara tamu.
sudah selesai, oh, sudah dirasa sudah baik. Kadang-kadang juga tuan rumah itu sungkan undang kita, tapi kita ini nunggu kita pulang, mereka nggak jangan kita pamit ya, jangan pulang sebelum waktu. Saya sering menemukan pendeta-pendeta habis khotbah, acara belum selesai, belum doa berkat, doa penutup pun masih belum. Di doa firman dia masih ini, terus dia kasihan orang lain, dia meninggalkan acara, merasa ada acara. Dan menurut saya kalau orang diundang, dia harus ada acara di situ sampai selesai. Terakhir sharingnya, masih ada waktu 3 menit. Pernahkah kamu mendapatkan pembelian saat menghadiri sebuah pelayanan? Kalau Sinta melayani di sekolah minggu, tiba-tiba dikasih sesuatu. Pernah, Pak. Waktu apa itu? Sekolah minggu. Kalau tiap ada event di sekolah minggu pasti dapat juga gurunya. Oh, dapat makanan Iya, ikut dapat juga, Pak. juga ya. Bagian yang memang tidak terpisahkan. Jadi mungkin ada satu kali eh, ketika Tuhan izinkan untuk mempromosikan Sinta, artinya ketika Sinta dapat sebagai seorang yang khusus, itu wajar saja. Jangan menolak supaya menghormati tuan rumah. Saya pun ini rahasia saya. Ketika saya pelayanan, misalkan saya seperti di tempat kemarin, di Medaeng, saya tidak membayangkan dapat uang, tapi saya harus memikirkan bahwa saya berangkat sampai pulang, saya aman. Kalau saya bawa kendaraan sendiri, saya punya uang bensin. Ditambah juga uang makan. Seperti ke Kelampis kan nggak ada uang. Saya harus siapkan diri. Jadi tidak ada masalah. Di tempat kemarin pun juga sudah dikasih tahu nggak masalah. Bisa harus siap dari berangkat sampai pulang dengan kondisi keuangan saya aman. Saya tidak berapa. Jadi ketika satu kali di satu ibadah, saya pernah di satu persekutuan tentang orang meninggal 40 harian. Saya cuma nyampaikan firman Tuhan 15 menit, saya dapat perkataan 24, isinya 400 ribu. Saya nggak membayangkan, hanya sekian menit saja. Itu berkat ya, saya terima. Satu kali mencinta Tuhan bahwa eh, situasi-situasi tertentu, sesuaikan dirimu. Oke, satu, satu. Kita berdoa. Sudah selesai sharing hari ini, kita berdoa. Saya akan berdoa buat Sinta. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kamu, untuk kemurahan-Mu. Dan kami belajar firman-Mu pada siang hari ini, etika dalam pelayanan, supaya ketika Tuhan bawa kami dalam pelayanan-pelayanan, kami boleh menyesuaikan diri dengan baik, mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik dalam doa maupun juga dalam persiapan-persiapan teknis, supaya yang kami sampaikan boleh jadi berkat, yang kami sampaikan boleh membawa orang lain bertemu dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang kami jaga. Berkati Sinta dalam pelayanan Tuhan, sekarang ini dalam pelayanan anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan, Tuhan memberi pertolongan, dia bisa menyampaikan dengan sebaik mungkin, dan membawa anak-anak mengalami perubahan dalam. Berkati di usianya yang baru, Tuhan pakai Sinta lebih dan lebih lagi menjadi berkat Tuhan.